Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam alladzi ja'ala al-hajja min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil baradil kiram, amma ba'du. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjalu ilal hajji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu tadi pantuni cakep-cakep banget. Balas Pak Ustaz. Izinkan saya ngomong Allah juga. Ngomong Allah Pak Ustaz. Balas Pak Ustaz. Pergi haji ke tanah suci, walau uang tak dimiliki, karena namanya Ahmad Kosasi. Pergi haji ongkos dikasih. Ya, betul banget itu, Bu. Nama saya Kosasi. Jadi Haji Kosasi. Pergi haji ongkos. Haji pertama saya 76. Banyak yang belum lahir mungkin. Ongkosnya dikasih sama orang tua. Haji kedua 81. Ongkosnya dikasih dari beasiswa. Haji ketiga 2001 dan seterusnya sampai 2018 juga ongkosnya dikasih, karena ditugaskan sebagai pembimbing. Dan ini 2026 juga masih dikasih ongkos sebagai pembimbing yang salah satu jamaahnya Pak Yoyo dan Ibu. Insyaallah mohon doanya, mudah-mudahan jamaah haji yang kami bimbing sebanyak 43 orang dari PT Al-Amin Mulyastaradi, dan juga nanti ada konsorsium dari Surabaya sebanyak 25 orang, jadi jumlah semuanya 68 orang. Mudah-mudahan semuanya lancar, sehat, dan kembali ke rumah masing-masing dengan membawa haji yang mabrur wa rabbal maqbul. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu para hadirin. Ada bapak-bapak ustaz, tokoh masyarakat, bapak RW. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, karena jujur saya baru tumben masuk ke perumahan ini. Biasanya lewat aja di depan kalau mau ke joglo ya. Pada pagi hari ini, alhamdulillah, tuan rumah Pak Yoyo dan istri mengundang kita untuk berpamitan dan sekaligus minta doanya agar perjalanan suci beliau pergi haji mendapat kemudahan dari Allah SWT. Pernah kita dengar ada yang menyampaikan Walimatus Safar itu nggak ada ajarannya, tidak ada dasarnya, bahkan mungkin dianggap sebagai perbuatan yang bid'ah. Nampaknya tidak tertepat ketika dikatakan itu sebagai bid'ah. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, "Idza arada ahadukum safara falyuwaddi ikhwanahu wa innahu ja'ilun fi du'ain khaira." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila
salah seorang dari kalian mau musafir, pergi jauh, entah dia merantau mau dagang, merantau menuntut ilmu, termasuk pergi umroh, pergi haji dan sebagainya, itu musafir karena perjalanan itu cukup jauh dan berhari-hari. Apa pesan Nabi? Waliwati ikhwanahu, pamitan sama saudara-saudaranya, pamitan sama tetangga, pamitan sama keluarga, kerabat, sebab di antara mereka ada orang-orang yang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian yang hadir ini, insya Allah ada sebagian yang Allah kabulkan doanya untuk keselamatan dan kelancaran calon haji Pak Yoyo dan istri. Cuma caranya beda-beda. Ada orang yang pamitan datang ke rumah masing-masing, terus pamannya Pak Yoyo datang ke sebelah kanan rumah Pak Adi. Assalamualaikum Pak Adi, saya mohon pamit, mohon doa, mau berangkat haji tanggal 15. Oh silakan Pak Yoyo duduk, minum 1 gelas. Kemudian rumah sebelah lagi Pak Joni. Assalamualaikum Pak Joni, saya mau pamit, mohon doanya berangkat dengan 15. Oh ya, silakan minum 1 gelas. Rumah sebelah lagi Pak Udin, silahkan minum 1 gelas. Berapa rumah Pak? Berapa rumah? Baru 3 rumah, baru berapa? Terkembung. Beres gak 1 bulan tuh urusan pamitan? Hah? Nggak beres. Tapi kalau cara begini sehari beres gak? Beres. Undang tetangga, undang kerabat, mohon doanya hadir pada hari ini. Saya rasa nggak ada bapak ibu yang keberatan hari Sabtu, kan hari libur ya. Betul. Hari libur kan? Hari libur, alhamdulillah. Maka saya lihat Pak Yoyo ini komplek rumah gede banget apa ya? Nggak terlalu gede kan? Masya Allah jamaahnya solid banget begini. Gampang datangnya pada hari libur seperti ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini lebih dari 40 orang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tenang Pak Yoyo, insya Allah udah didoain. Berangkatnya lancar, pulangnya lancar, di sana sehat walafiat sehingga kembali dengan haji yang ibu bapak yang dirahmati Allah. Tentunya bagi yang belum kesempatan mendapat panggilan Allah pergi haji, ada rasa kepengen nggak? Ada rasa kepengen nggak? Tapi biasanya lebih kepengen orang yang udah pernah sama yang belum. Kalau yang udah pernah tuh ditanya nggak pakai mikir lagi tuh, Pak Haji mau balik lagi nggak pakai mikir jawabnya mau. Saya pernah ketemu dengan orang yang baru saja pulang haji. Dia ngomong gini, saya nih kalau punya mobil, saya jual mobil saya. Kenapa Pak? Pengen balik lagi. Saking apanya tuh? Saking enaknya orang pergi haji. Gak beda lah sama kita dulu waktu muda, ketika belum nikah, ditanya nikah, kan jawabnya masih ngambang ya. Betul. Mau nikah nggak? Nah, pikir-pikir dulu dah. Tapi pas udah nikah, ditawarin nikah lagi. Bukan saya yang ngurusin ya, bukan saya yang ngurusin, saya yang ngurusin. Sampai ada cerita aki-aki. Ya, aki kan pasti tua ya. Dia ngomong sama anak-anaknya. Nah, cucu berangkatin ake pergi haji dong. Udah tua, kita mati di sono. Ya hari memang enak mati di sono, orang kepengen mati di sono. Nggak apa-apa. Yang namanya kakek, yang namanya bapak, anak cucu pada apa tuh? Pada patungan, berangkatin kakeknya naik haji. Walaupun kondisi udah agak lemah, berangkat pergi haji. Di sono senang hatinya.
gembira hatinya. Kenapa? Ketemu teman-teman yang sebaya, ketemu teman-teman haji ngobrol, bergerak di sana. Pulang jadi apa? Sehat pulangnya. Kek, alhamdulillah umurnya panjang. Sehat kek, sehat. Gagah kek, gagah. Gimana pergi hajinya? Enak. Mau lagi gak? Bukan kawin aja dah. Merasa badannya segar bu, segar. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka saya sudah pikirin nih jamaah yang hadir di sini ada 2 kelompok nih. Pak Yoyo termasuk yang bakal berangkat haji. Yang hadir di sini mungkin ada 1-2 orang yang juga dapat panggilan tahun ini. Tapi banyakan yang belum kan? Banyakan yang belum ya? Banyakan yang belum berkesempatan. Saya tanya Bapak Ibu, kepengen nggak pergi haji? Ini jawabnya males-malesan. Pengen nggak Ibu? Pengen banget, pengen lagi. Bapak pengen nggak pergi haji? Pengen, alhamdulillah. Nah, pertanyaannya kedua, ini krusial nih pertanyaannya nih, penting pertanyaannya. Pengen pahala hajinya, apa kepengen perginya? Hah? Dua-duanya. Pak, yang dengar nggak suara ini? Dengar aja. Kepengen pahalanya, pengen perginya. Sebab ada orang yang tidak pergi haji, nggak sampai ke Mekah, kata Nabi dapat pahala haji. Kok bisa? Ya. Cuma ini banyak orang yang nggak bisa kerjain. Padahal gampang. Mau nggak dikasih resepnya? Nggak pakai pergi haji, tapi dapat pahala haji. Apa tuh? Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams, thumma shalla rak'ataini, kanata lahu ka'ajli hajjatin wa umratin tammatin." Barang siapa, kata Nabi, yang sholat subuh berjamaah. Pak, sholat subuh berjamaah. Tadi berjamaah apa enggak? Alhamdulillah. Jadi dah, enggak. Satu, sholat subuh berjamaah. Yang kedua, kata Nabi, summa qa'ada. Habis sholat subuh berjamaah, enggak kemana-mana dia. Berdiam di masjid, berdiam di musola, duduk. Artinya berada di dalam masjid itu. Ngapain duduknya? Yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Ngapain itu berzikir? Bisa baca Quran, bisa bertasbih, bertahmid, bertahlil, termasuk menghadiri atau mendengarkan kajian-kajian ilmiah di masjid atau musola. Yang kadang ada tuh, ada yang mingguan, ada yang bulanan, betul ya? Di masjid itu. Sampai kapan? Hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari. Habis terbit matahari, dia tunggu 15 sampai 20 menit, lalu sholat 2 rakaat. Yang kita sebut sholat apa? Isra. Sholat isyraq ya. Kita bilang sholat isyraq. Boleh namanya sholat isyraq. Boleh juga kita sholat duha, karena memang waktunya waktu duha. Yang salah tuh ketika pas terbit matahari langsung sholat. Nah ini yang salah. Kenapa salah? Sebab di antara larangan sholat adalah ketika pas matahari terbit, termasuk ketika pas matahari terbenam, bukan setelah terbenam. Setelah terbenam kan artinya masuk waktu maghrib. Boleh sholat maghrib, sholat qobliyah maghrib juga boleh. Tapi pas ketika dia tenggelam, baru separuh, itu belum, nggak boleh sholat saat itu. Begitu juga ketika terbit, pas nongol gitu, belum boleh sholat. Kapan bolehnya? Pas naik setinggi jalan. Termasuk pas istiwa.
Apa itu istiwa? Pas matahari lurus di atas kepala kita. Yang tandanya istiwa itu ketika kita mendirikan satu tongkat lurus, nggak ketemu bayangannya. Betul. Karena istiwa di pertengahan matahari itu. Kapan kita sholat zuhurnya? Sholat zuhurnya ketika matahari apa? Tergelincir, bayangannya udah kelihatan di sebelah timur. Karena matahari mengarah ke barat, maka bayangan di sebelah timur. Baru sholat apa tuh? Sholat zuhur. Maka pagi itu kita sudah sholat subuh berjamaah. Kemudian bertahan di masjid, duduknya ngapain? Jangan megang HP, jangan chattingan, ya. Ngapain? Ya Qur'an, berpikir kepada Allah, baca Quran. Kalau lagi ada guru kita ikut dengerin guru ngaji. Kalau nggak ada kita bertasbih, tahmid, tahlil sampai terbit matahari. Kira-kira berapa jam tuh Pak? Sampai terbit berapa jam tuh? Nggak lama Pak, nggak sampai 1 jam. Kenapa? Subuhnya sekarang jam 3, jam 4, 36 atau 37. Anggaplah setengah 4 lewat 5 menit. Sholatnya jam 5 kurang seperempat. Sholat subuhnya sampai selesai jam 5 kurang lebih 10 sampai 15 menit dengan zikir-zikirnya. Berarti jam 5 kita sudah selesai dari ibadah subuh dengan zikirnya. Lalu tunggu terbit matahari. Sampai jam berapa? Jam 5:52 menit terbit matahari. Hari ini nih, jam 5:52 terbit matahari. Tunggu 15 menit. Jam 6 kurang lebih jam 6 rapat tidak boleh sholat isyraq atau sholat duha. Kan? Ketika itu kita kerjakan, Nabi katakan apa? Orang ini dapat pahala apa? Haji dan umrah sempurna. Bapak-bapak, saya tanya, banyakkah orang yang habis subuh bertahan di masjid sampai terbit matahari? Makanya saya pesan sama ibu-ibu, Bu, jangan pesan sama bapak, Pak habis sholat langsung pulang ya, nggak usah. Biar aja, Pak jangan pulang sebelum terbit matahari. Mana Bu? Biar dapat pahala haji. Ibunya bagaimana yang sholat di rumah? Insya Allah dapat juga. Ketika dia sholat subuh, habis subuh dia zikir sampai terbit matahari, sampai kemudian dia sholat duha atau sholat isyraq 2 rakaat minimal, dapat juga pahala haji dan pahala umrah. Ayo, banyak kak yang ngajarin begini nih? Ilmunya mahal ini, saking mahalnya jarang yang buat beli. Biar habis sibuk, subuh enaknya ngapain kita Pak? Kalau hari Sabtu sama hari Minggu, enaknya ngapain habis subuh? Biasanya molor. Padahal katanya tuh barakati ummati fil bukurah, kata Nabi. Keberkahan umatku justru pagi-pagi. Kalau kita pagi-pagi masih tidur, apa akibatnya? Orang tua kita bilang dulu apa? Hei, pagi-pagi tidur, rezeki dipatok ayam. Justru kita bergerak. Jamaah haji kita anjurkan, ayo ada jamaah haji lagi, habis subuh jangan tidur lagi, ngapain? Latihan jalan Pak ya, latihan jalan. Saya udah laksanakan kan? Latihan jalan. Saya ini udah 3 bulan sebelumnya udah bergerak jalan, karena pengatas sedikit lutut ini bermasalah. Jadi kalau kurang jalan, takutnya disorot kan? Usah dia ngebimbing. Alhamdulillah, tidak enakan dikit nih lutut ini. Maklum lah, usia udah 36. Dari belakang dari depan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, nah ini buat yang belum kesempatan pergi. Bagaimana kalau kau pengen pergi juga? Doa banyak-banyakin. Apa doanya? Mekah itu diharapkan oleh Nabi Ibrahim.
Artinya kota Mekah ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama putra Ismail, beliau menyatakan kota Mekah ini kota suci, kota haram, nggak boleh sembarangan dimasukin. Kota Madinah diharamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan tidak boleh ada dua agama di kota Madinah. Maka Yahudi saat itu diusir dari kota Madinah, tidak ada lagi Yahudi di dalam kota Madinah. Maka Mekah Madinah ini kota suci. Dan kita diajarkan yang namanya shalawat Ibrahimiyah. Apa Bapak Ibu shalawat Ibrahimiyah? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala fil alamin innaka apa tadi? Itu shalawat Ibrahim yang kita sebut. Terserah mau pakai sayyidina silahkan, nggak pakai sayyidina juga benar, terserah. Nah, diajarin oleh guru-guru kita malam Jumat baca 100 kali. Berapa kali Bu? 100 kali. Mudah-mudahan cukuplah setengah jam itu. Lalu habis 100 kali shalawat Ibrahimiyah, baca surah Al-Waqi'ah. Tahu surah Al-Waqi'ah? Surat apa itu? Hah? Surat orang kaya kan? Orang bikinan? Berapa kali? 3 kali aja. Malam apa tuh? Malam apa Bu? Malam Jumat. Pagi-paginya, ngapain pagi-paginya? Ambil surat tanah. Ambil surat tanah. Mulai surat tanah. Juara kalau tanahnya banyak. Boleh nggak jual tanah buat pergi haji? Boleh banget. Kalau tanahnya banyak, jangan cuma tanah setongkrongan rumah doang mau dijual, jangan. Kenapa? Pulang-pulang jadi haji makmur. Rumah sama sumur. Kalau tanahnya hektaran, boleh jual saja. Kalau ada cerita petani kangkung bisa pergi haji, kaget saya. Oh benar? Iya. Jual kangkung saja pergi haji? Enggak. Jual kangkung sama anak-anaknya. Bisa pergi haji. Ya benar juga. Sekarang kan tanah mahal. Ada yang tanah sampai 30 juta. Siapa? Semeter. Saya kaget loh. Yang benar tanah 40 juta. Iya. Di Jakarta tuh ada yang namanya Kuningan. Segitiga emas katanya. Berapa tanah? 50 juta. Yang benar. Masya Allah. Saya nih dulu waktu pertama kali diberangkatin sama bapak saya, kebetulan beasiswa ke Timur Tengah, itu jual tanah Pak, 200 meter. Cuma cukup buat urusan berangkat, paspor dan segala macamnya. Yang namanya mau belajar keluar, walaupun dapat beasiswa kemudian. Sekarang itu Pak, tanahnya masih ada tuh. 2 meter dijogrok di pinggir jalan. Saya tanya, berapa sekarang tanah di sini di Jakarta Selatan? Udah apa nih NJOP-nya 32 juta. Anggaplah 30 juta. Kalau 2 meter berapa miliar? 6 miliar ya? Masya Allah. 6M duitnya itu. Orang tua saya alhamdulillah nggak pernah bilang gue nyesel jual tanah buat nyekolahin lu, nggak pernah bilang. Kenapa? Alhamdulillah tanahnya nggak satu-satunya, ada beberapa tanah yang dia punya. Hingga anaknya 9 ketika beliau meninggal dunia semuanya punya dapat apa? Dapat rumah semuanya. Orang Jakarta kan memang dulu ngandelin apa? Kontrakan dia. Apalagi Jakarta pinggir, kontrakan diandelin itu. Begitu orang tuanya meninggal, masing-masing dapat apa? Lu di sana ya, lu di sana ya, lu di sana ya. 9 orang dapat apa? Dapat rumah semua, alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah,
Nah, ini buat yang belum kesempatan berangkat haji. Jadi kalau mau dapat pahala hajinya, ngapain tadi? Subuh berjamaah. Habis itu jangan tidur, jangan pulang, duduk pikiran sampai sholat duha, baru dah pulang. Atau pengen berangkat juga, ya itu diamalin. Salawat Ibrahimiyah, nama apa? Seringin baca Fakirah, nggak usah mikir surat tanah. Itu tambahannya dari saya. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa supaya apa? Supaya digampangin berangkat haji. Karena memang betul-betul Pak, orang haji itu karunia Allah. Bukan karena apa? Bukan karena dia orang kaya, bukan. Hanya semata-mata karunia Allah. Ada orang konglomerat Pak, Masya Allah. Kita lihat rumahnya tinggi bertingkat, mobilnya mewah-mewah mengkilat, maka istrinya sampai 4. Boleh Pak, kalau ditanya kapan berangkat, jawabnya singkat, belum sempat. Ada yang begitu? Ada. Saking kayaknya maka dia nggak punya waktu buat pergi haji. 1 bulan lamanya, padahal kalau dihitung sekarang ini pergi haji nggak perlu 1 bulan. Pak Yoyo berapa hari Pak nanti? 28 juga masuk dalam hotelnya. Kalau dari berangkatnya tanggal 17, 26 atau 27 hari. Bahkan tahun lalu kita memberangkatkan ada 4 orang yang pulang duluan. Kalau 15 hari haji nggak pulang duluan. Kok bisa? Ya, karena dia orang terlalu sibuk berangkatnya bareng, tapi nggak pesan pulangnya duluan. Cuma perlu siapin apa? Agak-agak yang dikit. Ya tentu pulang datang belakangan, pulangnya mau apa? Duluan. Pakai apa kalian? Pakai duit apa haji? Kenapa? Karena pesawatnya mahal, kemudian juga pembiayaan lain juga mahal. Tapi karena memang dia punya, ya selesai, nggak bisa pulang. Kenapa? Kok cepat orang haji? Ya, haji itu cuma berapa hari Pak? Haji itu cuma 5-6 hari. Paling lama 6 hari selesai haji. Tanggal 8 siap-siap. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Tanggal 10 mabit di Muzdalifah. Tanggal 11 melontar jumrah. Tanggal 12 melontar jumrah. 13 melontar jumrah. Berapa hari? 8 sampai 13. 6 hari Pak. Udah selesai haji. Semua sudah selesai dari A sampai Z haji. Tuh, tapi kok jemaah kita sampai 38 hari yang reguler? Ya. Kenapa? Karena ke Madinah dulu. Apa di Madinah? Yang kita sebut dengan arba'in, melaksanakan sholat fardu berapa hari? Berapa kali? 40 waktu selama berapa hari itu? 8 hari. 6 hari tambah 8 sudah 14 hari. Belum lagi tunggu giliran pesawat yang pergi dan kembali karena saking banyaknya jemaah haji, pesawat terbatas jadi berapa? Harus antri, maka butuh waktu 38 hari. Masih alhamdulillah dibandingkan dulu Pak, ketika kapal laut berapa hari? 3 bulan. 3 bulan. Saya ingat bapak saya pergi haji, pertama hajinya tahun 68. Saya masih kelas 2 SD. Itu 3 bulan Pak. Kok lama juga? Ya, perginya 2 minggu. Kapal dulu Gunung Jati pemain api itu. Berangkatnya 2 minggu. Pulangnya 12 bulan di jalanan. Di sononya 2 bulan ternyata. Karena antrian juga. Sekarang alhamdulillah pakai pesawat cukup hanya 38 hari reguler dan 27 hari haji khusus atau haji tidak lama Pak. Bahkan kadang-kadang ada jemaah haji, Pak, besok kita siap-siap pulang berangkat. Udah mau pulang aja. Kenapa? Cepat banget. Ada berapa? Udah hampir 1 bulan di Mekah dan Madinah. Kenapa berasa cepat Pak? Karena berasa enak di sana. Gak pernah ada jemaah yang pulang bilang, gua kapok berangkat haji. Gak pernah. Semuanya pada pasti bilang apa? Alhamdulillah sudah bisa pergi haji. Banyak kesan yang menyenangkan, banyak teman yang bisa ngajak bicara, banyak bergerak sehingga pulang hati dan pikirannya sehat, isinya juga
Maka pantas ketika dia pulang pengen balik lagi. Bahkan belum sampai tanah air, ya Allah, kita hari ini wadah, kita hari ini pamitan dengan Ka'bah, kapan bisa balik lagi? Kenapa? Ini salah satu doa Nabi Ibrahim. Kata beliau ketika bangun Ka'bah, Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya, jadikanlah hati-hati sebagian manusia tahwi ilaihim, cenderung kepada Ka'bah dan penduduknya, senang kepada Ka'bah dan Mekah, cinta kepada Ka'bah dan sekitarnya. Doa Nabi Ibrahim terkabul. Maka setiap orang yang datang ke sana pasti memuaskan hatinya dan kepengen balik lagi. Kalau ada orang yang bilang kapok, itu berarti dia ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Kenapa Pak? Banyak ada orang-orang yang mengalami tidak menyenangkan, karena kadang-kadang omongan, bicaranya, atau kadang-kadang tingkah lakunya. Maka nanti pesan yang berikutnya buat ayah dan ibu untuk menjaga hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, terutama calon jemaah haji Pak Ayah dan istri, maka ada pesan buat beliau supaya hajinya haji mabrur. Yang pertama, pesan yang paling penting buat calon jemaah, hatinya harus ikhlas. Berangkat hajinya harus lillahi ta'ala. Kenapa? Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, ya'ti ala ummati zamanun yahujju aghniyahum lit-tijarah wa salatin lin-nusha wa qurram lis-sum'ah wa fuqaram lil-mas'al. Ada 4 macam manusia di akhir zaman yang pergi hajinya macam-macam. Pertama, kata Nabi, orang-orang kaya yang pikirannya datang ke sono pengen ngapain? Datang ke Mekah, ternyata bawa barang-barang yang mau diperjualbelikan. Berarti niatnya apa tuh? Yang kedua, para pejabat, penguasa-penguasa ke sono ngapain? Linusa, buat jalan-jalan. Yang ketiga, siapa? Qurra'uhum, ahli-ahli qira'ah, orator, tukang pidato, kesono pengen ngapain? Pengen memperdengarkan suaranya yang merdu ketika baca Quran, kepengen menunjukkan kemampuannya berpidato atau orator. Maka banyak yang seperti di zaman sekarang. Dan yang keempat, orang miskin datang ke sana ngapain? Buat minta-minta, mengisik. Bagaimana jadinya niat yang murni lillahi ta'ala? Allah pesan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita baca Quran itu ada ayat-ayat perintah sholat, ayat-ayat perintah puasa, ayat-ayat perintah zakat. Betul ya? Kita baca ayat perintah puasa, tidak dulu dengan kata-kata lillah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal qablikum la'allakum tattaqun. Tidak ada kata lillah di situ. Begitu juga aqimus shalah wa atuz zakat. Tidak ada kata lillah di situ. Tapi ketika perintah haji, diapit di depan dan di belakang dengan kata-kata lillah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Karena Allah lah manusia diperintahkan menuju Baitullah pergi haji. Di depannya cukup dipakai. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah semata-mata karena apa? Lillahi ta'ala, karena Allah. Seolah-olah Allah sudah peringatkan kepada kita, hati-hati calon-calon jemaah haji. Hendaknya pergi haji, jangan ada sedikit pun niatan-niatan yang melenceng dari lillahi ta'ala. Harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai begini. Ada bapak yang pulang haji,
dipanggil sama temennya, Pak Anton, Pak Anton. Padahal beneran, tapi nggak nengok dia. Pak Anton, nggak nengok. Begitu dicolek, Pak Anton, ada apa? Kok kali dipanggil nggak nyaut sih? Lu belum tahu emang. Udah. Haji. Panggilnya Haji Anton. Haji Anton. Padahal apa tuh ya? Pergi haji kepengen dipanggil Pak Haji. Waduh, sayang Pak. Repot Pak, ibu. Kalau kepengen dipanggil haji. Tuh, kalau haji yang pertama setiap tahun sekali pergi haji, berapa kali haji itu dipakai? Haji. Pergi haji baru 5 kali. Berarti berapa kali pakai haji itu? Haji Anton. Baru nyawa dia. Maka jangan sampai ada pikiran lain ketika pergi haji semata-mata lillahi ta'ala. Saya pergi haji, pertama terima kasih, bersyukur kepada Allah yang sudah berikan harta, berikan kesehatan. Setor haji dari awal berapa? Lillahi ta'ala, niat semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan ini jamaah haji kita yang 43 orang selama manasik itu kita tekankan tuh, Bapak Ibu dari sekarang niatin pergi haji lillahi ta'ala. Kalau ada niat macam-macam, singkirkan, bersihkan. Kita pesan sebelum keberangkatan. Yang kedua, pesan Nabi supaya harta yang dipakai harus apa? Bersih, dicuci pakai rinso, halal, jangan ada duit apa? Duit yang remeng-remeng, apalagi duit yang benar-benar kotor, jangan. Kalau kata Nabi dalam sebuah hadisnya dari Imam Tabrani, dia katakan begini: idza kharajar rajulu hajan ila baitillah nada munadin minas sama labbaik wa sa'daik maluka halal wa zaduka halal wa hajjuka mabrur. Kata Nabi, nanti ketika ada orang yang berangkat haji dengan nafkah yang baik, harta yang halal, akan datang dari langit suara-suara, tentunya malaikat yang menyambut kedatangannya. Karena semua jemaah haji ketika sudah mendekati Mekah, mereka ngapain? Bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah, menuju Baitullah ya Allah. Malaikat menjawab, labbaik wa sa'daik, maluka halal wa zaduka halal wa hajjuka mabrur. Kata malaikat, kami sambut kedatangan kalian, kami terima kedatangan kalian. Kalian dapat 2 kebahagiaan dunia dan akhirat. Harta kalian halal, bekal kalian halal, maka haji kalian mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau duitnya apa? Kalau duitnya apa, Pak? Duitnya halal. Lalu kata Nabi, idza kharaja rajulu hajan bi nafaqatin khabithatin nada munadin minas sama la labbaik wa la sa'daik maluka haram wa zaduka haram wa hajjuka mardud. Karena nanti juga ada orang yang berangkat haji tapi duitnya apa? Apa Pak? Raja-raja bingung dan mau dibilang halal, tapi caranya begitu. Mau dibilang alam, dia merasa itu dapat rezeki. Pokoknya remong-remong lah. Apalagi kalau benar-benar duitnya apa? Duitnya belepotan. Orang sini agak belepotan. Pokoknya duitnya begitu lah. Malaikat juga sambut mereka ketika mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Bahkan talbiyahnya lebih keras lagi, labbaik Allahumma labbaik, ya Rabb, kami sambut, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Malaikat turun,
Malaikat tahu banget ini tampang-tampang orang ini. Maka jawabnya, la labbaik wala sa'daik. Kami tidak sanggup kedatangan kalian. Kalian tidak mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kenapa? Maluka haram, wazaluka haram, wahajjuka mardud. Harta yang kalian pakai haram, bekal yang kalian bawa haram, maka haji kalian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah ini. Tapi kira-kira suara malaikat ini kedengeran apa enggak? Hah? Enggak kedengeran, Pak. Enggak kedengeran. Wih, kalau kedengeran, mungkin separuh yang haji pada apa? Pulang lagi. Pulang. Pak, kenapa kok belum haji kalau pulang lagi? Kan belum lebaran haji. Iya, gue diusir malaikat. Untungnya nggak kedengeran tuh. Dah, sama Allah aja dah tuh dia urusannya. Ketika hartanya bersih, hajinya bagus, maka mabrur. Ketika hartanya kotor, ilmunya juga nggak ada, maka naudzubillah disebut haji mabrur. Apa itu mabrur? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul sudah pergi haji, betul sudah wukuf, betul sudah tawaf, sudah sa'i, sudah melangkah jumrah, tapi apa? Di sisi Allah tidak diterima sebagai ibadah haji. Kenapa? Harta yang dia pakai harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, selain niat juga harta apa? Harta yang dipakai benar-benar halal. Saya pernah sampaikan Pak dalam acara bimbingan mungkin beberapa tahun yang lalu begini. Pakai harta yang halal. Ada bapak-bapak nyampein, Pak Ustaz, saya ini bingung. Kenapa Pak? Mau berangkat. Iya. Ada apa Pak? Saya ini kan pedagang. Kadang-kadang yang dagang kan ngomong sama pelanggan, ngomongnya ada bumbu-bumbunya Pak. Paham ya Pak ya? Barang yang biasa itu, wih barang kualitas bagus. Ya. Ketika ditanya, Pak sekian, beli aja pada dapat, kan bohong. Macam-macam lah yang namanya dagang. Kadang juga mungkin ada harta yang dia terima, yang dia sendiri ragu-ragu. Bagaimana Pak ini saya berangkat kalau dengar tahu siapa Bapak tadi? Begini aja Pak, Bapak kan nggak tahu yang mana yang haram ke duitnya. Insya Allah banyakkan yang halal ya. Bapak sebagai pengusaha, sebagai pedagang. Lalu yang kira-kira saya ragu ya apa ini? Banyakin apaan? Banyakin sedekah. Kalau yang Bapak nggak tahu, kalau yang Bapak tahu kurangin kepada orang yang berhak menerimanya. Kepada orang yang mungkin Bapak pernah tipu, kepada orang yang mungkin Bapak pernah curangin, balikin, minta maaf. Yang nggak ketahuan, banyakin sedekah, insya Allah itu dia dapat. Jadi membersihkan hati, insya Allah jadi tenang hati dengan Tuhan. Maka harta yang dipakai buat berangkat setoran, buat bekal di kantong, buat ditinggalin di rumah, insya Allah harus yang apa? Yang betul-betul halal dan bersih. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, yang ketiga pesannya, walaupun sebetulnya ada 6 pesan buat jamaah haji, tapi nanti akan saya sampaikan kepada jamaah haji ketika menjelang keberangkatan. Yang ketiga ilmunya Pak. Saya prihatin kadang-kadang melihat jamaah haji berangkat tapi nggak ada apanya, nggak ada ilmunya. Ilmu haji nggak tahu sama sekali, ilmu manasik nggak paham sama sekali. Bagusnya memang Pak, walaupun ilmunya kurang, ada yang bimbing. Kadang-kadang jamaah haji, Pak, udah jelas ya yang saya sampaikan? Udah. Bilangnya begitu. Ketika ditanya satu persatu, gimana Pak? Ya udah jelas insyaallah. Benar jelas. Bapak ngambil pembimbing ya? Iya, ada pembimbing ini anak. Enggak apa-apa juga. Ya. Yang berat tuh, yang nggak punya pembimbing, ilmunya nggak ada. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amal marjuatul la tuqbal. Orang yang melakukan satu amalan tapi nggak pakai dasar ilmu, maka amalannya apa? Ditolak, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kerjaannya ngikut-ngikutin doang.
Ada orang pernah saya jumpai di luar Masjidil Haram. Dia ada kebingungan, Pak. Dia tanya begini, Pak, mau tanya, Bapak, Ka'bahnya di mana ya? Dia masih di mana? Masih di luar Masjidil Haram. Udah apa? Udah adanya Ka'bah. Kan berarti ketika dia mau berangkat tidak ada pembekalan sama sekali, tidak ada pengetahuan sama sekali tentang apa? Tentang lingkungan Masjidil Haram. Saya bilang, Bapak masuk dulu, nanti di dalam itu ada batu hitam. Nah, itulah Ka'bah. Disitulah Bapak lakukan sholat, disitulah Bapak bertawaf. Berarti nggak ada apa tuh, nggak ada ilmu ketika dia datang. Ada juga pernah Zainuddin Anzar pernah cerita, ini orang suami kebetulan punya istri dua, satu namanya Hasanah, satu namanya Fatimah. Yang dibawa Fatimah. Ketika tawaf kan doanya cuma dia punya modal satu jarak doang tuh. Pokoknya kata gurunya banyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Bacalah tawaf pertama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban. Rabbana atina fid. Istrinya yang dibawa protes. Bang, hasanah ini disebutin, Fatimah juga disebutin. Tetap. Rabbana atina fid dunya Fatimah wa Fatimah. Ini kan berarti ada apanya nih? Gak ada ilmunya. Yang namanya tawaf memang betul doa unggulannya Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi jangan sampai salah bacanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat yang tadi dibaca wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka yang ketika haji sudah selesai dari Arafah, doanya, unggulannya, sapu jagatnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kepada jamaah haji, ketika dia mengeluh, saya nggak bisa baca buku manasik, nggak bisa baca doanya. Kenapa? Susah sama saya bahasa Arab. Kan ada lakinya juga nggak kelihatan. Kenapa? Mata saya udah rabu-rabu. Udahlah, satu aja baca doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di mana? Di mana aja baca itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Itu kan memang modal kita. Maka disebut doa apa tuh, Pak? Doa sapiak, doa sapiak. Di mana aja doa itu? Memang itu kata Tuhan. Waminan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya fil akhirati. Ada orang yang cuma minta dunia saja, akhirat nggak dapat. Tapi di antara mereka ada yang bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikan kami di dunia hasanah, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan jaga kami pelihara dari siksa api. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tentunya banyak lagi hal-hal yang diperhatikan oleh calon jamaah haji, terutama juga omongan. Ini Pak, banyak sekali orang cerita itu kalau ngomong di sana sembarangan, kejadian betul. Bahkan sebelum berangkat kalau ngomong sembarangan, kejadian. Ada seorang istri ngomong pada suaminya, Pak, kita kan gak lama lagi berangkat. Iya. Yuk kita bikin acara syukuran kayak begini. Apalah namanya syukuran walimatus safar. Bapaknya rada-rada males. Udahlah, gak usah diterima. Kita berangkat diam-diam aja. Yang namanya istri ketika bapaknya bilang gak usah, berangkat diam-diam. Pasti apa? Gimana ya Pak kalau begitu? Berangkat diam-diam. Alhamdulillah berangkat juga. Tapi apa? Diam-diam. Diam-diamnya apa? Ternyata begitu berangkat, mulutnya apa? Diam. Gak bisa apa? Gak bisa ngomong. Di Mekah gak bisa ngomong, di Madinah gak bisa ngomong. Diam-diam. Pulang baru apa? Baru bisa ngomong. Tuh, kalau ngomong sembarangan. Sebelum apa? Apalagi kalau di sana.
Ngomongnya juga perlu dijaga. Ini cerita benar Pak. Ada seorang bapak, dia ikut haji plus. Yang biasanya haji plus itu memang biayanya lebih besar. Ketika antri makan, antrilah antrilah dia makan. Maaf, walaupun haji plus giliran makan, antri juga. Giliran ke toilet, antri juga. Nggak punya toilet sendiri, nggak punya meja makan sendiri, tetap antri. Ikutlah antri si bapak ini. Begitu dia lihat nasinya, lauknya, ngomong ini sih makanan di rumah buat kucing. Dua kata-kata itu. Lalu dia duduk di mejanya. Begitu kelihatan sama jamaah lain, pada teriak, Pak, istighfar, Pak, istighfar. Ternyata kenapa? Ternyata dia makan nggak pakai tangan. Pakai apa? Pakai mulutnya langsung ke diri. Persis apa yang dia ngomongin tadi. Pak, istighfar, dia baru sadar. Ternyata makannya nggak pakai apa? Nggak pakai tangan. Mau bilang. Kenapa? Omongan. Begitu juga nanti ada orang yang kemana aja bau. Duduk di sana bau, di sini bau, di sana bau. Kenapa? Kadang-kadang ngomong begitu. Begitu dia duduk, datang orang yang mungkin sama dia aromanya nggak apa, nggak sedap, bau amatnya orang, pindah. Duduk di sana, ternyata apa? Ada juga orang datang, bau juga, pindah lagi, bau juga. Sesuai apa? Loh, kan orang lagi ibadah, kok nemuin yang begitu sih? Filosofinya begini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang haji dijanjikan oleh Allah akan dapat apa? Dapat kemakburan haji dan dosanya diampuni. Tidak ada yang wukuf di Arafah kecuali semuanya diampuni dosanya. Bahkan kalau ada orang yang merasa dosanya masih banyak di Arafah karena dosa-dosa besar nggak terampuni, maka kata Nabi justru itu orang yang masih menanggung dosa. Na'udzubillah. Jadi orang yang pergi haji dijamin pulang itu bersih. Sehingga apa? Sehingga kalau ada dosa di sana, ada khilaf di sana, ada kesalahan di sana, apa? Langsung ditegur oleh Allah supaya apa? Supaya dosanya bersih, pulang ke tanah air berapa? Nggak ada dosa lagi. Pas seperti apa? Awal kayaunya dan umum, seperti bayi baru dilahirkan. Maka cakepnya nanti Pak pulang haji, ibu pulang haji, cakepnya apa? Cakepnya jaga kebersihan haji. Jangan sampai apa? Jangan sampai pulang haji kotoran lagi, main bolongan lagi, bikin dosa lagi, jangan. Supaya menjaga kemakburan haji. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini, doa kita pada pagi hari ini didengar dan dikabul oleh Subhanahu wa Ta'ala, terutama buat Pak dan istri, sehingga keberangkatan beliau sejak dari awal tanggal 15 nanti sampai kembali ke tanah air ke rumah selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Buat yang lain yang mungkin belum dapat kesempatan berangkat haji, maka mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera undang mereka, akan segera panggil mereka untuk bisa melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Amin. Insya Allah nanti saya dan Pak Yoyo ingat yang hadir di sini juga termasuk orang-orang yang didoakan oleh Pak Yoyo dan juga oleh jamaah-jamaah lain bisa diberangkatkan, diundang, dipanggil oleh Allah untuk menuju Baitullah, pergi haji rukun Islam yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mohon maaf kalau terlalu panjang bicara saya, mohon maaf kalau ada kesalahan khilaf. Semuanya yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya, dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.